Sharing santuy mempersembahkan 7 sifat negatif dari sisi gelap kepribadian INFJ. Tahukah kamu bahwa selain tipe MBTI, kamu memiliki fungsi kepribadian utama lainnya? Fungsi ini sangat penting untuk memahami bagaimana kamu berguna dalam masyarakat, dan berguna untuk diketahui sebagai alat untuk membantumu mempelajari lebih dalam tentang diri kamu dan orang lain. Sisi gelap ini mewakili bagian bawah sadar dari jiwa kita yang kurang disadari dan sulit dikendalikan. Itu menampung elemen kepribadian kita yang tertekan, tidak diinginkan, dan diabaikan. Jika kamu adalah tipe kepribadian INFJ, kemungkinan besar kamu telah mengalami beberapa sifat sisi gelap setidaknya sekali seumur hidup. Penting bagimu untuk menyadari sisi gelap pada dirimu, karena hal itu akan membantumu dalam mengintegrasikan diri, memungkinkan kamu merancang hidupmu dengan lebih baik, dan mencapai pertumbuhan pribadi. Berikut adalah 7 sifat negatif dari sisi gelap INFJ. Nomor 1, memendam emosi, lalu meledak. INFJ memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan orang lain dan senang memberikan kenyamanan. Namun, jika mereka merasa telah disakiti, mereka dapat menunjukkan perilaku menyerang. Hal ini biasanya terjadi setelah serangkaian kemarahan kecil yang melemahkan INFJ dan menguras kesabaran mereka. Karena mereka lebih suka menjaga perdamaian daripada menghadapi orang yang telah menyakiti mereka, INFJ cenderung memendam emosi negatif. Akibatnya, INFJ hanya dapat menahan sejauh batas tertentu sebelum akhirnya meledak dengan emosi yang tidak menyenangkan. Untuk menghindari ledakan emosi, INFJ dapat mengatasi kesalahan kecil saat terjadi, daripada membiarkan rasa sakit mengendap dan membangun. Sayangnya, INFJ memiliki kecenderungan untuk memendam semua emosi negatif hingga mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi menahannya, dan itulah saat mereka meledak. Nomor 2, door slam atau memutuskan hubungan. Kamu mungkin pernah mendengar tentang door slam, yang legendaris yang sering dikaitkan dengan INFJ. Ini adalah saat INFJ menghapus seseorang dari hidup mereka karena orang tersebut telah menyakiti mereka. Namun, hal ini tidak selalu dilakukan secara impulsif seperti yang mungkin kamu bayangkan. Pada kenyataannya, door slam INFJ merupakan langkah perlindungan bagi diri mereka sendiri. INFJ telah melihat seberapa banyak penderitaan yang disebabkan oleh orang lain dan mereka telah memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam hubungan yang menyakitkan. Ketika mereka berbicara keras kepada seseorang, itu menunjukkan sisi sensitif dan emosional mereka yang sangat terpukul. Mereka benar-benar berhenti berkomunikasi dengan orang tersebut dan dapat mengisolasi mereka sepenuhnya. Meskipun dalam beberapa kasus, mereka mungkin masih berkomunikasi dengan orang tersebut jika diperlukan, namun mereka berusaha menjaga jarak sejauh mungkin. INFJ mungkin merupakan individu yang sangat ramah yang pernah kamu temui, tetapi mereka juga memiliki batas. Ketika mereka merasa dieksploitasi atau dimanfaatkan, INFJ tidak akan ragu untuk melakukan door slam atau memutuskan hubungan. Hal ini bisa terjadi dengan cepat atau mereka juga bisa memilih untuk menunggu. Seseorang yang menjadi target door slam mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah memicu reaksi tersebut dari seorang INFJ. Nomor 3, manipulasi. Sifat lain yang muncul dari sisi gelap INFJ adalah manipulatif. Meskipun INFJ memiliki reputasi sebagai orang baik, mereka dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang perasaan dan niat orang untuk mengendalikan mereka. Mereka dapat mengumpulkan informasi tentang orang lain dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri, terkadang dengan cara yang tidak jujur. Hal ini membuat mereka terlihat baik sementara sebenarnya mereka sedang memanipulasi orang lain. INFJ yang memiliki sisi gelap ini dapat terlihat dominan, kontrol, dan penuh dengan percaya diri. Mereka mungkin menggunakan godaan atau bahkan mengolok-olok orang lain. Ketika mereka merasa terancam, mereka dapat menggunakan pemikiran manipulatif atau penalaran yang tidak jujur untuk menghindari konflik. Sifat ini sangat mengganggu dari sisi gelap INFJ. Nomor 4, keras kepala. Inilah sifat menonjol dari sisi gelap INFJ. Karena mereka lebih suka bertanggung jawab atas waktu mereka, INFJ menunjukkan sifat perencanaan yang obsesif. Mereka kadang-kadang memiliki sedikit spontanitas, tetapi mereka tidak selalu cocok untuk itu. Poin pentingnya adalah setelah mereka mengambil keputusan tentang apapun, akan sulit untuk mengubah pikiran mereka. Hal ini membuat mereka tampak keras kepala dan pantang menyerah, tetapi INFJ tidak akan berubah pikiran jika ada sesuatu yang tidak beres dengan mereka. Katakanlah mereka pada akhirnya melakukannya, itu karena mereka melihat alasan tersendiri, bukan karena orang lain menyajikan argumen yang meyakinkan. Selain itu, INFJ mungkin merasa sangat kritis terhadap orang-orang yang pilihannya tidak sesuai dengan nilai pribadi mereka dan mereka dapat membuat penilaian saat itu juga, namun mereka tidak menunjukkannya. Mereka yang memiliki kepribadian INFJ mungkin mengabaikan orang lain yang idenya berbeda dari mereka dan karena mereka memiliki visi mereka sendiri tentang bagaimana sesuatu harus bekerja, mereka sering menolak alternatif lain. Nomor 5, meragukan diri sendiri. Di sisi gelap mereka, fokus INFJ bergeser dari introvert ke ekstrovert, yang biasanya tidak mereka pahami dengan baik.
INFJ mencoba untuk memperkuat pemahaman intuitif mereka dengan menjalin koneksi luar, tetapi intuisi ekstrovert sangat lemah dalam keadaan ini dan menjadi lebih berantakan dan lebih membingungkan. Seseorang mungkin mengkritik pandangan dan insting INFJ, menyiratkan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Karena INFJ tidak memiliki aliran pemikiran alami untuk menunjukkan dari mana mereka mendapatkan informasi, mereka dapat mencoba menggunakan intuisi ekstrovert ini untuk melakukannya. Mereka berusaha untuk menghubungkan titik-titik dan menemukan pola di luar diri mereka sendiri, mencengkeram konsep dengan harapan dapat menggabungkan semuanya dengan cara yang logis. Alih-alih mengandalkan keahlian dan kepercayaan diri mereka sendiri, INFJ mencoba membuktikan diri melalui intuisi ekstrovert. Saat INFJ melakukan ini, mereka mungkin akan kewalahan dengan semua alternatif dan opsi yang tersedia bagi mereka, dan mulai tidak mempercayai kemampuan intuitif dan kebijaksanaan mereka sendiri. INFJ mungkin menjadi lebih stres sebagai akibatnya, menyebabkan bayangan mengganggu keadaan alami mereka. Nomor 6 defensif. Secara alami, introvert thinking adalah fungsi penting bagi INFJ, tetapi di sisi gelapnya, extraverted thinking menjadi sangat lelah. Saat INFJ berada dalam bayangannya, mereka bisa menjadi mudah tersinggung, terutama di antara mereka yang berpikir dengan cara ekstrovert. Mereka sering menganggap orang-orang ini sebagai ancaman, berharap untuk menantang atau mengendalikan INFJ dengan cara tertentu. Hal ini kemungkinan membuat mereka mendorong orang-orang ini menjauh atau menjelekkan mereka sebagai sesuatu yang buruk dan tidak dapat dipercaya. Ini dapat membuat INFJ defensif, karena mereka mencoba untuk menggunakan logika pemikiran ekstrovert mereka sendiri, namun memiliki banyak kelemahan dalam pendekatan mereka. Nomor 7 kekejaman. Fungsi jahat dari INFJ adalah introvert sensing. Kejahatan adalah aspek kepribadian seseorang yang paling tertekan dan terasingkan. Introvert sensing berkaitan dengan mengontraskan dan membandingkan pengalaman sebelumnya dengan peristiwa terkini. Introvert sensing mengingat kesan sebelumnya, memperhatikan detail spesifik, mengandalkan pendekatan pemecahan masalah yang telah terbukti benar, dan mengutamakan rutinitas, kenyamanan, dan kesehatan fisik. INFJ terkadang merasa dirugikan oleh introvert sensing karena itu adalah fungsi jahat mereka. Ini seringkali tampak sebagai sumber penghinaan yang mendalam dan kekuatan yang luar biasa. INFJ terkadang menggunakan introvert sensing dengan cara yang jahat untuk menjelekkan diri sendiri atau orang lain. Akibatnya, INFJ dapat memunculkan daftar kegagalan dan kesalahan yang memalukan dari sejarah seseorang selama masa stres atau konflik yang tinggi. Mereka mungkin memiliki kebiasaan membalas kenangan buruk dari masa lalu mereka. INFJ memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan fisik mereka sendiri. Pengalaman masa lalu dan pengetahuan khusus mungkin sulit dipercaya oleh INFJ dan mereka merasa terancam oleh argumen lawannya. Introvert sensing mungkin memberi mereka informasi yang mencengangkan atau rangkaian kesalahan masa lalu yang akan sepenuhnya menghancurkan argumen lawannya. Ini adalah sifat yang sangat mengganggu dari sisi gelap INFJ. Jika kamu menikmati video ini, berikan jempolnya, dan bagikan kepada teman-temanmu. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar kamu mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video baru.